Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kembali kita bersyukur karena Tuhan mempertemukan kita masih dari kota Makassar, tepatnya di depan Bandara Hasanuddin, kota Makassar. Ini anugerah berkat dari Tuhan buat saudara dan saya. Maka mari kembali kita mensyukuri kebaikan Tuhan ini lewat kesediaan kita untuk menerima firman-Nya. Mari kita awali dengan doa saudaraku sebelum kita membaca dan merenungkan firman Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami terus bersyukur kepadamu karena kami tahu dalam Engkau kami terberkati. Karena itu Tuhan, kami yang merasa diberkati hari ini, Engkau layakan kembali untuk menerima firman-Mu, agar dengan apa yang kami terima ini Tuhan menjadikan kami mengerti betapa pentingnya Tuhan dalam hidup kami. Untuk apa yang kami minta Tuhan, berfirmanlah, karena kami sedia mendengarkannya. Demi Yesus Tuhan kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Kamis pagi ini terambil dari kitab 2 Raja-Raja 18 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Allah. Hizkia, Raja Yehuda. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Eleazar Raja Israel, Ela Raja Israel, Hizkia anak Ahaz Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi, anak Zakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang menemukan tugu-tugu berhala, dan yang menebangi tiang-tiang berhala, dan orang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu, orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Maka Tuhan menyebut dia, kemanapun juga ia pergi berperang, ia beruntung, ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Dialah yang mengalahkan orang Filistin sampai ke Gaza dan memusnahkan daerahnya, baik menara-menara penjagaan maupun kota-kota yang berkubu. Saudaraku, tema renungan kita di Kamis pagi ini dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat, lakukan yang benar, bukan yang nyaman. Saudaraku, tema ini sangat menggelitik kita. Ya, melakukan yang benar bukan yang nyaman. Kenapa demikian? Karena terlalu sering kita selalu mencari zona nyaman dalam hidup ini. Kita berpikir ketika kita merasa nyaman di situ, kendati pun itu tidak dikehendaki oleh Allah, kita sudah benar-benar merasa nyaman. Tidak, saudaraku. Justru itu jebakan bagi kita untuk mengalami kehancuran. Itu awal dari derita kita. Mari kita siap menghadapi apapun sepanjang itu diperkenankan Tuhan. Jangan kita mencari zona nyaman dalam hidup ini, karena tidak akan pernah kita dapatkan. Karena konteks kehidupan kita adalah dunia, yaitu fana, bukan sesuatu yang bakal. Tapi berjuanglah di jalan Tuhan. Maka Tuhan yang akan memberikan kenyamanan bagi kita. Dan kenyamanan di dalam Tuhan itu hanya kita dapatkan di sorga, bukan di dunia. Berjuang untuk itu, saudaraku, walaupun mungkin kita harus mengalami derita dalam menjalani semuanya. Tapi yakinlah, di balik derita itu Tuhan sediakan sesuatu yang indah bagi kita. Kita akan merasakan ketenangan, kenyamanan, dan keabadian di dalam bersama dengan Dia. Ini yang dilakukan oleh Raja Hizkia, saudaraku. Dia berbeda dengan raja-raja yang lain. Betul-betul dia melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Dia membongkar semua tradisi-tradisi yang selama ini dilakukan oleh orang-orang Israel dan raja-raja sebelum dia. Dia melakukan apa yang menurut kehendak Tuhan itu baik, walaupun mungkin dia mengalami tantangan pergumulan di dalam semua tindakan yang baik dan yang benar ini. Dia tidak peduli karena dia tahu apa yang seperti difirmankan Tuhan, baik atau tidak baik waktunya, kita harus tetap menyampaikan firman Allah. Karena kita tahu ketika Tuhan di pihak kita, maka tidak akan ada lawan kita. Dan ini yang diterima oleh Hizkia, saudaraku. Janji Tuhan dalam ayat terakhir bacaan kita tadi katakan, ketika dia berperang, dia mengalami kemenangan. Apa saja dia lakukan selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Dan ini yang kita butuhkan, saudara. Perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan, berkat dari Tuhan. Bukan perlindungan dari sesama yang membuat kita merasa nyaman. Jangan kita berpaut kepada hal-hal yang duniawi, hal-hal yang manusiawi.
Tapi lakukanlah hal-hal yang spiritual. Maka upahnya adalah sorga, saudara. Kita tahu hidup ini penuh dengan tantangan. Kita tahu hidup ini penuh dengan penderitaan. Tidak ada yang mudah yang akan kita dapatkan. Tapi berjalanlah dalam derita sekalipun. Tetap dengan firman Allah. Tetap dengan kekuatan iman. Maka di sanalah Tuhan akan memberikan kepada kita berkat sempurna, yaitu kehidupan yang kekal. Berjuang dalam hidup ini, saudaraku. Hindari zona nyaman. Kalau itu tidak dikehendaki Tuhan. Cari apa yang diinginkan oleh Allah. Walaupun penuh dengan tantangan. Bahkan mungkin berakibat derita. Yakin Tuhan tidak menguji iman kita melebihi dari kekuatan kita. 1 Korintus 13. Mari saudaraku, kita melangkah dengan Tuhan hari ini, besok dan seterusnya. Karena kita tahu Tuhanlah berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan karena kembali mengingatkan kepada kami betapa pentingnya hidup dalam Engkau. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Allah kami, Engkau penolong kami, Engkau juru selamat kami. Jangan biarkan kami meninggalkan Engkau Tuhan untuk hal apapun. Mari Tuhan, biarlah kami terus menata hidup kami dalam bersama dengan Tuhan untuk terus kami bangun dengan iman dalam Kristus Yesus supaya kami memperoleh kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapa di sorga untuk semua kebaikan-Mu. Ampunkan dosa-dosa kami, dengarkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya, puji Tuhan. Amin.